بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا إلى صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين ورسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله فيه صيامه وتفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وسفدت الشياطين وتضاعف له الأجور فيه ليلة خير من ألف شهر. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyil karim. Masyaallah muslimin, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan nikmat sehat walafiat, pada malam hari ini kita sama-sama duduk bersimpuh di rumah Allah, di masjid yang mulia ini, dalam rangka menunaikan salah satu rangkaian ibadah Ramadan, yaitu sholat isya dan juga sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan, terlebih-lebih di bulan yang mulia ini, senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat pahala ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Tema kultum yang akan disampaikan pada malam hari ini adalah: dengan Ramadan kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah dialog ringan antara seorang KBIH bernama Dr. Abdul Qadir MA pernah bertanya kepada beberapa orang sebagai penunggu toko yang berada di samping Masjid Nabawi. Pertanyaannya ringan. Pertama, si penjaga toko itu ditanya, kenapa setiap azan dikumandangkan di masjid ini, toko-toko yang ada di sekitar Masjid Nabawi ini ditutup? Kemudian penjaga toko menjawab, karena memang adalah peraturan dari pemerintah setempat, dari wali kota Madinah, dan bahkan dari Raja Arab, bahwa apabila azan telah dikumandangkan, toko-toko yang ada di sekitar masjid ini harus ditutup.
Kemudian seorang KBH bertanya lagi, apakah saudara setelah mendengar azan ini sholat di Masjidil Haram, di Masjid Madinah atau Masjid Nabawi? Kemudian seorang penjaga toko mengatakan, saya tidak sholat di Masjid Nabawi tersebut. Saya biasanya sholat di dalam toko, bahkan tidak jarang saya sholat di emperan toko ini. Kemudian seorang KBH bertanya lagi, kenapa tidak sholat berjamaah di Masjid Nabawi? Dia menjawab ringan, kami ini sudah biasa. Kami ini sudah tradisi seperti itu. Karena kami anggap bahwa Masjid Nabawi itu adalah hal yang biasa, tidak memiliki keistimewaan. Tentu berbeda dengan jamaah haji Indonesia atau jamaah umroh Indonesia, di mana mereka menganggap bahwa masjid tersebut memiliki keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan masjid-masjid lain. Sehingga Rasulullah menyatakan bahwa salah satu di antara kamu manakala sholat di Masjid Nabawi, maka nilainya itu lebih baik daripada sholat 10.000 di Masjid Al-Hakim. Lebih fantastis lagi adalah manakala seorang muslim sholat di Masjidil Haram, maka nilai sholatnya itu lebih baik daripada 100.000 bapak-bapak dan ibu-ibu ketimbang kita sholat di Masjid Al-Hakim atau masjid-masjid di luar tanah suci. Kalau sholat di Masjidil Aqsa itu nilainya adalah 1000 kali lipat dibandingkan sholat di luar Masjidil Aqsa. Maka untuk itulah kita selaku umat muslim, selaku hamba Allah yang beriman, hendaklah kita jadikan Ramadan ini adalah sebagai bulan spesialis dan bulan yang istimewa. Sehingga di dalam Al-Quran seruan bagi orang berpuasa itu dengan nida ikhtisos, panggilan khusus, panggilan spesialis, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika manusia, orang-orang beriman ini diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua kelompok. Yang pertama, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami akan laksanakan ibadah saum itu. Tetapi tidak jarang dan mungkin ada sebagian umat muslim, umat beragama, umat yang beriman mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi tidak melaksanakan. Karena tidak jarang di antara saudara-saudara kita yang mengaku sebagai mukmin, yang mengaku sebagai muslim, mereka tidak melaksanakan puasa. Itulah kelompok sami'na wa asaina. Mudah-mudahan kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu termasuk kelompok sami'na wa ata'na. Masyarul muslimin jamaah salat isya tarawih rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beberapa momen yang spesialis, momen yang istimewa, di mana Ramadan adalah bulan yang paling istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan lain, bahkan dibandingkan dengan arba'atun hurum.
4 bulan yang mulia, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka Ramadan ini disebut dengan Sayyidus Syuhur. Nah, maka untuk itulah mari kita jadikan Ramadan ini adalah momentum untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugas pokok dan fungsi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan ibadah apa saja yang paling afdal, yang paling utama kita lakukan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh hikmah, 1000 hikmah, bulan di mana dilipat gandakan pahala setiap orang yang beramal. Yang pertama adalah tentu kita melaksanakan puasa di siang harinya. Tentu puasa yang kita lakukan itu tidak asal puasa, tetapi puasanya berkualitas, yang berarti, bermakna, bernilai tinggi. Bukan saja menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan secara lahir, tapi juga menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya adalah berkata bohong, berkata azur, kata-kata porno, kata-kata yang buruk, gibah, ngerumpi, kemudian mengadu domba, memfitnah dan yang lainnya. Hal itulah nanti akan membatalkan nilai dan pahala puasa yang kita lakukan. Maka baginda Rasulullah mengatakan, bahkan mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atas. Banyak di antara manusia melakukan puasa tidak dapat nilai apa-apa, hanya mendapatkan haus dan lapar. Ya, mudah-mudahan kita ini puasa kita itu bukan puasa yang seperti ini, tapi puasa kita itu adalah puasa yang lahir batin. Masyarul muslimin, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kita ini dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hadis tadi disebutkan tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Maksudnya bahwa kita ini dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena doa orang berpuasa itu dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di bulan Ramadan ini pula kita dianjurkan untuk menghindari maksiat, menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Karena di dalam hadis tadi bahwa pintu-pintu neraka itu ditutup, sehingga kesempatan setan untuk menggoda manusia pun kecil. Bahkan setan-setan itu dibelenggu. Dan di bulan Ramadan ini pula
Mungkin ini salah satu keistimewaannya, di mana pahala orang-orang yang beramal soleh itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Makanya mari kita mendulang pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan memiliki keistimewaan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di bulan Ramadan ini, terutama di 10 terakhir, kita dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Di mana di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam, yaitu malam kemuliaan. Manakala kita mendapatkan malam itu, yaitu malam kemuliaan, di mana kita di malam tersebut secara intensif beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita memiliki nilai ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung tahun itu 83 tahun. Nah, di samping itu kata Imam Al-Ghazali, perbanyak salat sunnah. Dan di samping salat sunat rawatib yang mengiringi salat wajib, ada qobliyah, ada ba'diyah. Di malam harinya sebagaimana yang kita lakukan pada malam ini adalah salat sunat tarawih. Ditambah lagi nanti ketika Bapak Ibu bangun jam 2, sempatkan dulu. Kalau ibu-ibu mungkin sambil masak, sambil nungguin nasi matang, maka sempatkan dulu minimal 2 rakaat yang namanya qiyamul lail atau disebut dengan sholat sunat tahajud. Nah, tentu bapak-bapak mungkin lebih banyak kesempatannya, waktunya, ya, karena yang biasa menyiapkan makan sahur adalah ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya tidak. Nah, untuk itulah kesempatan bapak-bapak untuk menunaikan qiyamul lail atau disebut dengan sholat sunat tahajud, ya. Jadi bangunnya mungkin bareng sama ibu-ibu jam 2. Kalau umpama bapak-bapaknya belum bangun, mohon ibu-ibunya mungkin membangunkan, begitu, ya. Dan dianjurkan untuk sholat sunat tahajud. Jangan dibangunkan karena pengen kencing, hanya ke toilet saja, ke belakang, ke kamar mandi kencing. Setelah kencing balik lagi ke tempat tidur. Akhirnya tidur, pas nanti baru mau sahur kira-kira jam 4 dibangunin sama ibunya. Ayah atau bapak bangun, waktu telah menunjukkan jam 4 untuk sahur. Di samping itu kita dianjurkan, kata Imam Al-Ghazali, untuk tadarus Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini jadikanlah kesempatan untuk kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kemudian yang terakhir, dianjurkan juga di bulan Ramadan ini adalah untuk infak sedekah. Itu sangat-sangat dianjurkan. Kenapa? Karena sekali lagi bulan Ramadan ini adalah bulan istimewa. Bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala orang yang beribadah, pahala setiap orang yang beramal soleh. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari ke depan di Ramadan ini untuk mendulang sebanyak-banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, baik ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah maupun ibadah yang hubungannya muamalah, hubungan dengan manusia yang disebut dengan ibadah sosial. Demikian materi kultum yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.